Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post Group. Kembali bersua bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Kali ini pemirsa, saya berada di lingkungan kantor ATR BPN Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat dari dekat layanan yang ada di kantor ini, dan juga nanti akan kita coba tanya-tanya dengan petugas tempat tentang seperti apa sih teknis atau tahapan, cara dan syarat dan lain-lain untuk pengurusan sertifikat tanah. Ini ada petugas pemirsa. Pagi Pak. Ya. Oh ya. Ini saya mau tanya-tanya seputar pengurusan sertifikasi informasi ya yang umum. Tapi silakan dulu, Pak. Baik ya, terima kasih ya Mbak ya. Nah, ini pemirsa suasana layanan di kantor ATR BPN Kabupaten Tanah Laut. Kita akan coba menggali informasi terkait tahapan cara pengurusan sertifikat tanah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, mungkin bisa Pak kita waktu sebentar Pak untuk bincang-bincang tentang tata cara pengurusan sertifikat Pak ya. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, di kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut, layanan pertanahan yang kami berikan banyak. Ada pendaftaran pertama, peralihan hak, baik karena jual beli, waris, hibah dan lain-lain. Nah, untuk layanan pertama kali atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pensertifikatan pertama kali, maka prosedurnya masyarakat itu harus mempunyai 4 persyaratan utama. Adanya alas hak itu bisa SKT atau surat penguasaan fisik bidang tanah yang disebut dengan masyarakat sporadik, atau alat bukti alas hak lainnya yang menunjukkan hubungan hukum antara dia dengan tanah itu. Persyaratan kedua adalah KTP, kartu keluarga, dan SPT PBB tahun berjalan. Nah, berkas itu kemudian didaftarkan di loket informasi, didaftarkan di sana, dilakukan pengecekan oleh petugas kami. Nah, jika berkasnya sudah dinyatakan lengkap, baru kemudian diterbitkan surat perintah setor pembayaran. Nah, di kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut pembayarannya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi sudah menggunakan sistem IDC. Jadi disiapkan ada 3 IDC dari bank, BRI, BNI, dan Mandiri. Gesek ATM Pak ya. Gesek ATM. Jadi tidak boleh lagi ada uang tunai yang berada di kantor pertanahan ini. Nah, kemudian setelah berkasnya lengkap, sudah dibayar, kemudian berkasnya nanti disampaikan ke bagian seksi survei dan pengukuran untuk dibuatkan surat tugas pengukuran ke lapang. Nanti surat tugas dibuat, dilakukan penjadwalan pengukuran dengan pemohon, dan pada saat itu kami minta pemohon untuk menghadirkan batas-batas bidang tanah supaya nanti pada saat pengukuran di lapangan batasnya disepakati saat itu juga, dan kalau terjadi permasalahan saat itu juga kita sudah bisa mengidentifikasikan persoalannya. Jadi juga menghadirkan saksi pemilik lahan di kanan kiri gitu Pak ya. Ya, saksi di kiri kanan batas-batas tanah itu lahan itu. Kemudian Pak, Nah, kemudian berkasnya nanti setelah selesai diproses di lapangan tidak ada permasalahan, maka nanti diterbitkanlah yang namanya peta bidang tanah. Nah, peta bidang tanah ini kalau bahasa teknisnya itu adalah namanya data fisik. Nah, peta bidang tanah inilah nanti yang disampaikan ke bagian pengolahan surat keputusan pemberian hak. Nah, nanti tim yang namanya panitia pemeriksaan tanah akan mengecek ke lapangan untuk menyesuaikan data fisik dari PBT tadi itu dengan data-data yuridis yang dimiliki alas hak tadi. Apakah batas-batasnya sama, telah sesuai dengan kenyataan di lapangan? Apakah yang di peta itu sama dengan alas hak yang ada? Nanti begitu terjadi perbedaan akan diklarifikasi. Nah, output produk dari panitia pemeriksaan tanah itu namanya risalah pemeriksaan tanah yang merekomendasikan bahwa objek tersebut clear and clean dan subjeknya dapat diberikan hak. Selanjutnya diterbitkan yang namanya surat keputusan pemberian hak. Nah, setelah itu pemohon membayar BPHTB. Kemana membayarnya? Membayarnya adalah ke Bapenda. Nanti setelah divalidasi BPHTB-nya, dibayar lunas, baru kemudian didaftarkan SK haknya untuk diterbitkan sertifikatnya. Nah, kebetulan kita dengan pemerintah daerah sudah ada host to host, artinya pelayanannya langsung
antara BPN itu sudah mengirim data saja, namanya NTPD. Begitu NTPD keluar, sudah validasi, pemohon membayar, setelah dibayar bisa langsung didaftarkan ke BPN. Nah selanjutnya terbit sertifikat laksana. Itu berapa waktu Pak? Dari awal hingga akhir biasanya? Nah dari awal sampai akhir itu waktunya 90 hari. Sertifikat dengan catatan tidak ada permasalahan di lapangan. Ini seringkali kadang ada permasalahan di lapangan, ada tidak kesepakatan, itu tidak dilanjutin. Inilah kira-kira yang banyak membuat waktunya menjadi lama. Kalau mungkin Pak juga mungkin banyak yang bertanya untuk biaya Pak. Kira-kira. Nah, kalau biaya di kita itu sudah ada semua di dalam sistemnya. Jadi PP 128 itu semua biaya itu ada di dalam ketentuannya. Jadi tidak ada lagi biaya yang di luar ketentuan itu. Nah, kecuali petugas lapang yang memang diatur di dalam PP 128 itu memang menjadi tanggung jawabnya pemohon sertifikat. Tak namanya transportasi, akomodasi dan konsumsi. Baik, jadi bagi masyarakat yang mungkin ingin membuat sertifikat tanahnya, lebih baik langsung urus sendiri Pak ya. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat, layanan kita sudah insya Allah sudah semakin berubah, semakin baik, dan kami amat sangat senang kalau masyarakat itu mengurus sendiri. Bisa mengurus sendiri tanahnya tanpa melalui perantara. Bisa lebih cepat, dan kalau ada sesuatu persoalan di tanah itu bisa cepat tersampaikan. Ditindaklanjuti. Ini kalau melalui kuasa kadang-kadang tidak disampaikan kepada pemilik tanahnya. Ini pemirsa, untuk pembayaran sudah tidak lagi sistem tunai Pak ya, tapi sudah lewat ini transfer Pak ya, hitungannya ya transfer. Dan tidak, ini berapa jam Pak biasanya? Enggak berapa jam, 5 menit selesai. Jadi kalau maksudnya untuk layanannya sampai jam kantor ini ya, sampai sore? Dari kita dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Oh ya, jadi masyarakat katakanlah datang ke sini setelah jam istirahat pun bisa Pak ya? Bisa. Masih. Karena waktu istirahat teman-teman ini ada 5 orang, 3-nya istirahat, 2-nya tetap. Nanti bergantian mereka. Jadi tidak ada libur di loketnya. Nah ini pemirsa suasana layanan di kantor ATR BPN Tanah Laut seperti yang Anda lihat. Nah, jadi seperti yang ditegaskan oleh Kepala BPN Tanah Laut tadi pemirsa, bahwa ketika Anda mungkin ingin mengurus sertifikat tanah, lebih baik dianjurkan untuk mengurus sendiri, karena juga sekarang layanan di ATR BPN Tanah Laut sudah semakin baik. Dan ketika ada persoalan di lapangan, ketika Anda mengurus sendiri tentu akan lebih cepat untuk segera ditangani, diselesaikan.